Sebelum langit menggelap, kereta bermesin dipacu. Selesai keluar dari deretan kendaraan lain, masuk ke jalan selebar seunit kendaraan. Jadilah kami berjejalan, terpaksa diam sesaat ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Pertambangan andesit. Sebuah plang memberikan informasi di tempat seperti apa kami berada. Beginilah lika-liku menuju kediaman sang predator buku. Hari ini kita dimudahkan untuk mereguk ilmu tanpa menempuh lika-liku itu. Meski begitu, lelah sirna ketika kami bertemu kemudian mendengarkan cerita yang seru. Selamat menyimak kisah perjuangan sang predator buku dengan meneropong masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Muhammad Supriyadi di program Sapa Ustadz. Nah, kali ini bersama Ustadz Salman Iskandar, predator buku. Nah, ini Ustadz, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait apa ya? Terkait aktivitas Ustadz mungkin ya, atau terkait termasuk ini ada yang penasaran kenapa Ustadz dilabeli sebagai predator buku ya. Sejak kapan itu punya label seperti itu? Silakan Ustadz, aktivitasnya bagaimana sehari-hari Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkenaan dengan istilah predator buku gitu yang coba saya populerkan begitu ya. Itu memang semenjak saya kerja dengan beberapa penerbit. Satu di antaranya adalah di penerbit Mizan ya, semenjak tahun 2002 itu. Dan itu keseharian saya itu sehari itu bisa melahap setidaknya 10 naskah buku sehari. Bayangkan kalau kerjanya itu dalam satu pekan itu adalah 5 hari. Berarti apa? 50 naskah buku. Kemudian kalau 1 bulan berarti 4 kali 50. Berarti apa? Setidaknya dalam 1 bulan itu saya dipaksa harus membaca naskah buku itu untuk diseleksi menjadi sebuah buku yang layak terbit, layak baca dan layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Itu setidaknya ya 200 buku itu jadi kebiasaan begitu. Jadi sebulan itu berapa? Ya, sekitar 200 buku. Artinya Pak, 200 naskah buku yang harus diperiksa, dicek kelayakannya untuk diterbitkan. Dan dari sekian ratus naskah buku itu harus diverifikasi lebih lanjut mana naskah-naskah yang layak untuk dipublish. Jadi setidaknya itu 5-10 buku harus dipertanggungjawabkan untuk disajikan. Nah, itu dengan menyeleksi naskah-naskah yang masuk ke dewan redaksi. Nah, dari situ pola itu akhirnya terbiasa gitu ya. Karena terbiasa, akhirnya apa? Jadi tiada hari aktivitas itu dengan membaca. Jadi itu berapa lama Ustaz mulai aktivitas seperti itu? Ya 5 tahun lah. 5 tahun? 5 tahun di penerbit Mizan. Kemudian 3 tahun di penerbit Salamadani Grafindo Group begitu. Dan setelah itu semenjak tahun 2010 tidak lagi bekerja di penerbitan. Tapi aktivitas yang senantiasa terbiasa untuk membaca, menyeleksi naskah, yang memverifikasi naskah terkait dengan keistimewaannya, keunggulannya, ataupun kelebihannya, dan sisi menarik dari sebuah buku itu ya terpola begitu ya, karena kebiasaan habit itu ya. Dan sebetulnya hobi saya dengan buku itu bukan melulu ketika jadi seorang editor dan senior editor sampai kemudian menjadi managing editor di penerbitan. Tabiat kami ya di keluarga alhamdulillah memang karena kedua orang tua itu adalah pendidik, guru gitu lah, sekaligus juga kepala sekolah. Jadi membiasakan kami ya dengan idealita mereka, idealita sebagai orang tua bahwa sebelum anak-anaknya masuk sekolah dasar itu dibiasakan untuk baca dan bisa menulis. Nah, artinya apa? Ibu bapak pada waktu kami masih kecil itu membiasakan kami untuk suka dengan buku.
suka dengan aktivitas membaca. Disediakan di rumah itu perpustakaan. Baik itu adalah buku-buku ataupun majalah untuk anak-anak. Dulu tuh ada si Bobo kan, si Kuncung, ya bahkan kemudian Mangle juga disediakan itu sebagai bahan bacaan untuk kami anak-anaknya. Jadi orang tua Ustaz Salman, ayah dan ibu Ustaz Salman memang sudah mengkondisikan Ustaz Salman itu untuk termasuk kakak-kakak. Ada berapa bersaudara, Ustaz? Di rumah itu ada 6 bersaudara. 6 bersaudara dan keumuman dari kami itu adalah senang dengan membaca. Bahkan 3 di antaranya itu menjadi pendidik juga, menjadi pengajar. Masya Allah. Jadi memang di rumah tuh kayak perpustakaan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa dikatakan demikian pas waktu kami kecil. dan bukti keseriusan di antara anak-anaknya itu ya yang paling tampil mengemuka itu ya saya. Karena apa? Karena kerja di dunia penerbitan. Dari dalam hal literasi mungkin. Ya, dari ilmu literasi yang ada. Berarti kalau tadi saya hitung-hitung mungkin ya tadi kan 5 tahun, sebulan tadi harus 200 buku mungkin mengecek. Mungkin udah berapa ribu buku yang sudah dicek. Iya. Jadi sebetulnya bukan berbentuk buku, tapi baru naskahnya. Ya, itu adalah untuk ya otomatis kan. Ya, membaca gitu ya. Kadang-kadang ketika saya dapat naskah, ketika naskah yang biasa-biasa saja terpaksa juga harus baca gitu kan. Kenapa? Naskah yang didapat oleh tim redaksi itu, khususnya yang kemudian masuk ke meja saya, itu kan ketika naskah itu akan diterbitkan, kita kan memberitahukan kepada penulisnya bahwa naskah ini akan diterbitkan insya Allah dalam beberapa bulan kemuka. Nah, termasuk juga naskah dikembalikan. Naskah yang akan dikembalikan pun itu kemudian diberikan catatan. Kenapa naskah ini dikategorikan tidak layak untuk terbit? Ya, otomatis harus dibaca dulu, harus dianalisa dulu begitu. Jadi itu yang terjadi. Gitu. 5 tahun ya, Masya Allah, ya pantas. Nah ini tadi kan kita bincang-bincang sebelum ini tuh bahwa Ustadz itu dulu tuh kalau mengambil jurusan ketika kuliah jurusan filologi filologi ya? Iya, spesialisasi filologi. Filologi berarti filologi itu mempelajari filologi itu adalah dari kata filos dan logos. Ya, filos itu maknanya adalah manuskrip atau naskah lama, naskah klasik. Kalau logos itu kan ilmu pengetahuan. Jadi kalau filos dan logos atau filologi maknanya adalah ilmu berkenaan dengan naskah-naskah lama. Jadi siapapun yang kemudian bergelut dalam studi filologi, maka mereka akan menjadi para filolog, orang-orang yang memahami berkenaan dengan kandungan isi ya dari naskah lama tadi. Nah, itu makanya dalam konteks itu ketika saya menempuh jenjang studi spesialisasi filologi itu, mau tidak mau itu juga saya berkutat dengan naskah-naskah lama. Nah, dari mulai datang ke museum, datang ke perpustakaan daerah atau perpustakaan pusat, Bapusda ataupun Purpesnas ya, perpustakaan nasional yang ada di Jakarta, termasuk juga ke keraton. Kan yang namanya keraton itu mereka punya juga itu semacam lembaga ataupun istilahnya perbukuan begitu yang menyimpan naskah-naskah klasik atau naskah-naskah lama yang berkisah ya atau menceritakan tentang sejarah peradaban dari kerajaan atau keraton yang dimaksud. Nah, sedangkan waktu itu Ustadz sendiri ketika mungkin menempuh pendidikan seperti itu, apakah naskah Nusantara atau yang di luar Nusantara juga? Ya, sebetulnya berbicara berkenaan dengan naskah yang ada di kita itu umumnya itu naskah salinan. Kalau naskah aslinya yang dikategorikan sebagai manuskrip otoritatif, naskah awal itu sadayana diringkit kaleden ku pamerintah kolonial Hindia Belanda. Ke Belanda. Diringkit itu berarti dibawa. Ya di canak sadayana gitu. Diambil semuanya. Diambil semuanya karena dianggap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu bahwa yang memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan ketatanegaraan di negeri kita itu mereka. Makanya segala bentuk peradaban dan juga karya cipta peradaban termasuk juga manuskrip lama atau naskah itu diklaim sebagai bagian dari kepemilikan mereka. Jadi jangankan berbicara berkenaan dengan naskah lama yang berkisah tentang Islam dan sejarahnya, ya bahkan hanya sekadar ya cerita rakyat atau folklore ataupun bahkan fabel atau dongeng tentang binatang. Karena ini merupakan naskah lama, diringgit sadayana kaleden.
Artinya apa? Kalau orang-orang yang kemudian bergelut dengan dunia filologi, S1 dan S2-nya masih di sini. Baik itu yang ada di Unpad ataupun di UI atau UGM atau di universitas yang lainnya begitu ya. Nah, kalau sudah S3 dipastikan mereka harus datang ke Leiden. Untuk apa? Untuk meneliti naskah asli yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban masa lalu Nusantara yang dianggap sebagai kepemilikan orang-orang kolonial. Gitu. Nah, selain itu, Ustaz, selain misalkan naskah-naskah yang tadi di Nusantara, apakah misalkan naskah-naskah peradaban yang lain, apakah naskah-naskah peradaban Mesir lah, atau peradaban Eropa, itu juga dipelajari, Ustaz? Iya. Ya pasti, karena kan tidak bisa tidak yang namanya berkenaan dengan dunia filologi itu kan meliputi sejarah peradaban umat manusia di masa yang telah lalu begitu ya. Artinya apa? Berkenaan dengan dunia kajian filologi itu bukan hanya ya kajian terkait dengan Nusantara Indonesia, tapi juga peradaban umat manusia yang lain begitu. Namun kalau berkenaan dengan studinya, ya berkenaan dengan apa yang harus dikaji, ya karena saya bermukim di Nusantara, mukim di Indonesia, mukim di Tatar Sunda Jawa Dwipa, maka naskah-naskah yang kemudian disajikan itu adalah tentu yang kalau dalam studi terkait dengan filologi itu dan juga bagaimana mengomunikasikan sajian dari naskah itu, sisi proximity itu harus dikedepankan. Proximity itu kedekatan jarak. Antara saya sebagai orang Sunda, maka kemudian naskah yang disajikan pun itu adalah naskah yang berbicara berkenaan dengan ya bagaimana ya peradaban itu dibentuk ya ataupun dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Sunda. Dan ternyata alhamdulillahnya Sunda itu sudah identik dengan Islam. Masya Allah, ya, luar biasa ini. Nah ini Ustaz, kalau kita lihat ini buku-buku Ustaz itu kan justru banyaknya buku-buku yang bisa dikatakan buku klasik, mungkin buku klasik, buku cetakan yang cetakan dulu, ya. Nah ini apakah memang bagian dari bidang studi Ustaz ketika belajar pada saat itu? Sebetulnya buku-buku yang ada di koleksi di sini ya di perpustakaan pribadi atau perpustakaan keluarga ini itu tidak lantas diposisikan ini sebagai manuskrip ya. Kalau yang namanya manuskrip itu benar-benar naskah. Ya, artinya apa? Terbuat dari lontar, terbuat dari papirus, atau terbuat dari bahkan batu begitu kalau di Timur Tengah itu. Jadi ini adalah dalam bentuk ini ya produk hasil cetakan, produk hasil dari buah penerbitan industri begitu ya. Nah ini buku-buku lawas. Nah ketertarikan saya dengan kajian filologi ilmu naskah lama itu atau manuskrip itu berimbas kepada hobi untuk membaca ya buku-buku hasil kajian para filolog atau hasil kajian para sejarawan, etnolog ataupun arkeolog. Itu berkenaan dengan masa lalu semua kan. Nah mereka ketika menyajikan hasil kajiannya itu kemudian diterbitkan dalam bentuk barang cetakan yaitu buku. Dan karena itu berkisah berkenaan dengan sejarah, keumuman buku-buku yang dikoleksi di saya itu kebanyakan buku-buku lawas, buku-buku jadul, buku-buku lama. Apakah itu yang mendasari Ustadz, melatar belakangi Ustadz masuk jurusan filologi tadi? Sebetulnya ketika latar belakang ada rasa penasaran nggak? Gitu? Iya, jadi memang sedari awal gitu ya, sedari kecil gitu kan saya tuh dibiasakan oleh kedua orang tua tuh untuk hobi membaca. Dan kebanyakan di antara bacaan-bacaan di antara waktu saya masih kecil itu kan cerita bergambar. Kemudian juga kisah-kisah lama begitu ya tentang tokoh-tokoh terdahulu, bahkan cerita pewayangan gitu kan. Bahkan kalau sekarang kita tahu ada cerita Mahabharata ya, Baratayuda, Ramayana, Ramasinta segala rupi gitu ya. Sampai tokoh-tokoh superhero, sampai kemudian cerita para anbiya ya, sejak Adam alaihissalam hingga baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dari bentuk komik sampai berbentuk wawacan atau babacaan atau aawasan gitu, pamawasan gitu ya. Itu saya pernah baca, walaupun waktu itu nggak ngerti itu apa gitu ya. Nah kesini itu hanya kemudian ada ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut ketika sudah sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Maka dari situ ada ketertarikan untuk menseriusi lebih lanjut mafhum ataupun maklumatus sabiqah atau pemahaman atau informasi sebelumnya yang pernah saya dapatkan begitu. Bahkan sebagai contoh misalkan ketika waktu
SMA tuh ya, tahun 90 awal tuh. Ketuaan tuh kelihatan tuanya. Pas waktu 90-an itu, berarti SD ya? SD 90-an. 90-an itu. Pas 90-an kan waktu itu kita belajar terkait dengan sejarah dunia tuh kan. Waktu SMA itu, waktu kelas 1 itu. Belajar tentang sejarah dunia, dan di situ gurunya menguraikan tentang sejarah Turki gitu, dan bagaimana Turki itu kolaps pasca terjadinya Perang Dunia pertama begitu. Dan waktu itu saya bertanya kepada guru sejarah pada waktu itu, bertanya, kok bagaimana itu ya, Pak, bagaimana ya kuasa Turki yang sedemikian kuat ya, sampai membentang ya lintas benua begitu, ada sekian benua yang dikuasai, kok bisa jatuh terpuruk ya dengan adanya Perang Dunia Pertama ya. Dan kenapa ya Turki yang sedemikian kuat dengan Islamnya itu kok bisa kemudian berubah menjadi negara sekuler? Itu pertanyaan saya, itu pertanyaan yang itu di luar ini ya, pada waktu itu sampai gurunya sendiri mempertanyakan gitu, Salman, kamu kok bisa bertanya seperti itu? Pasti kamu bacaannya bukan hanya bacaan keumuman gitu. Pasti kamu membaca sumber-sumber ataupun sumber literasi sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Itu seperti itu. Jadi kalau sekarang kan akses Tapi pertanyaan itu bukan dari kajian-kajian, bukan? Bukan. Bener-bener polos lugu aja saya itu. Jadi pertanyaan saya itu pertanyaan yang memang pertanyaan layaknya orang yang lugu. Tidak tahu menau, spontan. Kok sebuah kekuasaan yang membentang luas di sekian benua yang sekian ribu kilometer itu kok bisa sampai kemudian jatuh terpuruk gitu ya. Kemudian juga kok dari kekuasaan Islam kok bisa menjadi negara yang sekuler ya, anti terhadap Islam, anti terhadap syarinya. Jadi dari situ kemudian gurunya balik bertanya, kamu belajar dari mana? Waktu itu saya benar-benar lugu, dan pertanyaan saya itu pertanyaan karena saya tidak tahu. Kok bisa seperti itu? Kok bisa jatuh? Kok bisa terpuruk? Kok bisa sampai berubah total dari Islam? Kok bisa jadi anti-Islam begitu? Ya, kalau bahasa Sunda mungkin harimanya diajar di mana? Tapi enggak, mungkin ya bahasa Indonesia mungkin ya. Waktu itu SMA gitu. Kamu baca apa? Mungkin saking apa, bisa jadi kagum atau takjub mungkin. Nah ini Ustadz, terkait tadi yang ingin saya tanyakan, pertanyaan ini titipan dari teman-teman. Ustadz kan keseharian membaca buku gitu ya, karena memang sudah menjadi habits, bahkan tadi habits dari sejak kecil, SD, SMP, SMA, bahkan tadi aktivitas ketika setelah lulus juga kan, ketika kuliah begitu kan menggeluti, ketika lulus ya begitu menggeluti dunia naskah ya, dunia buku. Nah otomatis kan ini betul-betul menjadi habit sehari-hari itu, katakan baca buku, berapa buku lah. Selama ini bertahan gitu Ustaz. Habits bacanya itu mungkin kalau dulu sehari 10 buku, sekarang 10 buku juga enggak? Iya, jadi apa namanya itu, kalau habit terkait dengan membaca itu memang sedari kecil memang sudah dibiasakan sama orang tua, dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri seorang Salman Iskandar. Bahkan salah satu di antara kebiasaan saya itu kalau saya bepergian, dipastikan saya selalu mau bawa buku. Dalam arti apa? Daripada saya tidur di mobil atau di kendaraan atau dimanapun, lebih suka saya berkutat dengan buku. Bahkan mohon maaf gitu ya, kalau saya pergi keluar tanpa membawa buku, itu seperti saya bertelanjang gitu. Karena apa? Karena merasa itu adalah bagian tak terpisahkan dari diri saya. Dari diri saya. Bukan sejak kapan? Sejak senang dengan aktivitas membaca. Jadi kesana kemari itu pasti ada buku. Pasti ada buku yang muncul orang Sunda mah hancaeun gitu. Yang belum saya tamatkan, yang belum saya tuntaskan, ya saya bawa beberapa buku untuk saya baca. Atau mungkin sempat nggak misalkan sama saudara, sama keluarga gitu ya, hari mana baca ya. Ya memang pernah waktu saya SD itu ya, ibu pernah mengingatkan dengan hobi saya yang maniak terhadap buku itu. Salman ai maneh kunaon rek sare mau buku, udang sare ningali buku gitu.
Jadi kalau sekarang itu seperti anak keranjingan HP. Pas bentar ningali HP, Betul. pas rek sare mau HP itu. Betul. Nah, jadi dulu tuh waktu kecil saya begitu. Jadi yang saya bawa itu buku bacaan apapun gitu. Jadi bahkan saking penasarannya terkait dengan buku dan aktivitas membaca dan aktivitas untuk berbagi begitu ya. Saya kadang-kadang salah satu di antara hobi saya itu adalah mengisi TTS. Mengisi TTS, teka-teki silang. Jadi kan itu untuk mengasah intelektualitas Ah, juga ya, mengasah pengetahuan kita juga gitu. Bahkan pernah Menang. justru nggak pernah menang. Jadi ketika ada kuis kan di surat kabar atau di majalah, saya suka ngirim. Ternyata pas waktu dicocokkan, benar semua gitu. Tapi nggak dapet. Kenapa? Karena kan harus diundi kan dari sekian banyak hadiah yang disediakan itu ada para pemenang, dan pemenang itu kalau tidak 3, 5 maksimal 10 gitu. Dan itu saya belum pernah dapat itu. Nah, kalau aktivitas yang lain ya dengan menulis ya alhamdulillah beberapa tulisan ketika dipublish di media dapat juga honornya gitu. Insya Allah. Dan kadang-kadang waktu itu saya suka sembunyi-sembunyi kalau dapat honor. Karena kan suka ditagih sama teman-teman. Oh, cenah Salman, iya cenah baru dapat uang, yuk kita jajan ini minta jajan. Itu sejak usia berapa tulis? Ya, menulis? sejak ini aja saya sejak SMP suka nulis. Sejak SMP. Sejak SMP Nulis? suka nulis. Bahkan ketika Ya Allah. pada Saya waktu SMP. waktu kuliah juga seringnya kuliah itu dibiayai sendiri. Karena orang tua pada waktu itu harus juga membiayai kakak-kakak saya yang kuliah juga. Karena pada saat ketika saya kuliah itu kakak juga ada yang kuliah di ITB sama yang ada di IKIP Bandung. Jadi akhirnya ketika saya menyaksikan itu, ya jadi saya harus bisa untuk membiayai sendiri. Di antaranya adalah Dengan cara mengasah kemampuan dengan menulis. menulis. Dikirim misalkan Dikirim ke tulisan media. ke media-media. Baik itu yang berbahasa Sunda atau yang berbahasa Indonesia. Oh gitu ya. Dari SMP, SMA begitu terus berlanjut. Iya, berlanjut Sampai berlanjut kuliah juga berjalan gitu. berjalan. Iya, Masya Allah ya. Nah, Ustadz, tadi kembali ke yang tadi, aktivitas membaca ini tadi sehari bisa berapa buku? Kalau dihitung itu rata-rata? selama ini? Yang pasti dalam sehari itu saya tidak melewatkan waktu, ya harus selalu membaca. Pokoknya harus selalu baca Harus lah. selalu gitu ya. baca. Jadi Jumlah bukunya nggak bahkan tentu kan? nggak tentu. Kalau lagi semangat begitu, satu buku yang pernah punya pengalaman saya karena saking antusiasnya terhadap buku yang dimaksud, ya buku berbahasa Melayu, ya karena saya minta untuk dikirimkan dari Kuala Lumpur begitu ya. Itu tebalnya lebih dari hampir 1.000 sampai 2.000 halaman. Begitu tiba di siang hari itu, saya langsung membacanya sampai besok siang baru tamat. Jadi seharian itu saya baca buku karena saking antusiasnya itu setebal itu sampai isi juga Bahasa Melayu itu. berbahasa Melayu kan yang gararetek begitu loh. Tapi masih masih bisa dicerna isinya itu karena saya sangat antusias dengan isi dari atau tema dari buku yang dimaksud begitu. Dan itu saya hanya menutup buku itu ketika untuk sholat, untuk makan, untuk buang air gitu. Kalau selebihnya saya menghabiskan waktu dengan membaca buku. Bahkan ketika sedang antusiasnya dengan sesuatu karena ingin tahu isi dari buku itu, kalau gogoleran gitunya nggak bisa gitu. Kalau ngantuk nggak bisa karena dipakai berpikir terus saking penasarannya gitu. Sampai begitu. Kalau sedang antusias untuk membaca. Nah, sekarang Ustadz mungkin di keluarga ya nih, anak atau istri sama nggak hobinya, habitsnya Ustadz? Kalau habitnya ada kesamaan juga ya, walaupun memang tidak maniak saya gitu ya. Makanya kemudian saking maniaknya saya terhadap buku dan aktivitas membaca, saya memposisikan diri sebagai predator buku. Predator buku itu adalah pemangsa paling buas, paling rakus begitu ya. Sengaja saya pakai istilah predator gitu. Karena kalau saya pakai kutu buku nggak banget begitu ya. Kalau menurut ya orang-orang generasi milenial, anak-anak muda ya, kalau dibilang kutu ya kutu itu ditinas ke paeh gitu kan. gampang matinya. Tapi kalau ini predator
justru nggak gampang mati, bahkan dia memaksakan begitu. Nah, makanya kalau saya pakai istilah kutu buku, kutu gitu. Tapi kalau pakai istilah predator buku itu kan lebih ini ya, lebih nendang gitu ya, lebih nonjok gitu. Ya mananya predator buku itu bersinonim dengan kutu buku, yaitu orang yang senang membaca buku gitu. Nah, sederhananya begitu sih. Cuman biar lebih sangar, lebih horor, lebih nendang itu kata anak-anak muda saat ini. Luar biasa nih. Anak-anak juga tentu mungkin punya habit juga ya apa untuk membaca ini. Termasuk juga ini, anak saya pas waktu kelas 5 SD itu sampai dia membolak-balikan buku di bawah bendera revolusinya Bung Karno yang tebel banget. Ya usia kelas 5 SD. Usia kelas 5 SD. Dia saya tanya, itu udah dibaca? Udahlah, ngerti isinya. Enggak, boro-boro. Yang penting dia habitnya sudah tertularkan dari bapaknya. Kemudian juga anak saya yang kedua ketika kemarin mondok juga dia minta dibekalin dengan buku-buku gitu. Sengaja daripada aktivitasnya tidak diisi dengan aktivitas yang lain-lain begitu. Dia lebih suka dengan aktivitas membaca buku. Bahkan ketika kemarin, Mbak, kalau Abah nengok teteh, tolong bawain buku baru ya. Kayak gitulah. Jadi itu kan paling tidak kan habit yang biasa dilakukan oleh orang tuanya juga contoh begitu. Betul. Mesti ada regenerasi ya. Mesti ada regenerasi. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, buku apa yang menjadi inspirasi bagi Ustadz selama ini? Mungkin 1 atau 2 buku yang sampai sekarang menginspirasi. Ada nggak, Ustadz? Yang dikategorikan buku yang menginspirasi bagi saya itu adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah itu paling setidak-tidaknya itu adalah merupakan panduan, guidance bagi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi makanya ada satu waktu di mana saya pernah menghimpun ya kitab-kitab ataupun buku-buku terjemahan yang berkisah tentang pribadi mulia Rasulullah SAW. Jadi walaupun memang sekarang itu yang tersimpan di rumah ya di perpustakaan keluarga ini tidak lagi lengkap karena memang dulu itu saya tidak terlalu serius untuk menyimpan buku atau kitab. Yang penting baca. Yang penting baca. Ketika sudah selesai baca, ketika ada yang mau pinjam silahkan. Bahkan nggak saya tagih. Bahkan nggak tahu kemana gitu ya buku-buku. Atau ketika saya mau pindahan rumah gitu ya, atau pindahan kosan waktu mahasiswa itu, daripada bawanya terlalu banyak, ya udah saya hibahkan kepada teman-teman yang datang atau teman-teman tetangga kosan begitu. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Dan ketika saya akhirnya mulai konsentrasi untuk menyimpan buku ya, bikin perpustakaan ya justru ketika saya berhenti dari penerbitan. Saya berhenti semenjak bulan April 2010 ya. Berarti sampai sekarang berarti sudah sampai sekira 11 tahun. Mulai saya ini nyimpan. Tapi kadang-kadang ketika disimpan pun ketika ada yang membutuhkan ataupun misalkan ada yang ini ya ingin namanya itu barter segala macam. Kamu punya buku ini nggak? Punya. Dijual nggak? Enggak. Saya pingin deh buku itu. Ya udah. Kamu punya buku apa? Ya punya buku ini. Nah saya punya buku itu. Barter gitu. Kadang satu buku dibarter dengan 3 buku atau satu buku dia saya barter dengan 10 buku. Ya itu ini aja. Suka-suka aja gitu di antara para book lover tadi. Insya Allah. Nah terkadang gini Ustadz, mungkin bagi teman-teman yang sebetulnya ada minat tapi kadang godaannya itu lebih lebih besar gitu, lebih besar. Ya cenderungnya tuh ya akhirnya tuh ya jarang baca buku. Kadang ada yang karena ngantuk lah alasannya itu ya, atau karena kesibukan yang lain. Nah ini ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman. Ada tips nggak supaya betah baca buku? Tadi teman-teman bilangnya 7 tips, 7 resep, 7 resep agar betah baca buku. Kalau ada 7 Ustaz. Ya bahkan kalau mau dirinci banyak sekali. Gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan
membaca buku ya, ataupun membaca kitab ataupun membaca fenomena alam semesta dan lain sebagainya begitu ya, termasuk juga dengan mencari sumber-sumber literasi, literatur yang layak untuk didiskusikan atau disampaikan kembali begitu ya. Sebetulnya sederhana saja. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ayat pertama yang turun itu kan jelas. Nah, enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi dari satu ayat saja itu berkenaan dengan Iqra, itu adalah perintah pertama ya dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan abadi bagi kita, dan beliau juga memerintahkan kepada kita untuk membaca. Jadi artinya tips yang awal yang harus kemudian kita awali itu agar kita suka membaca, resep maca gitu nih. Nah, itu adalah ingat aja berkenaan dengan ayat yang pertama turun kepada baginda Nabi, itulah Iqra tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita harus mafhum siapa diri kita. Ya, jadi sebagai seorang muslim ya, Imam Hasan pernah menyatakan nahnu du'at qabla kulli syai', begitu. Yang mananya adalah kita semua adalah para pengemban dakwah, para penyeru Islam qabla kulli syai', yang mananya adalah sebelum menjadi apapun. Ya, sebelum saya menjadi seorang pelajar misalkan, sebelum menjadi seorang mahasiswa, sebelum menjadi seorang pengusaha, sebelum menjadi siapapun identitas yang melekat pada diri kita, predikat yang melekat pada diri kita, jati diri kita itu sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu apa? Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, dan tanggung jawab seorang mukmin dan muslim itu adalah menjadi penyeru. Ya, menjadi dai. Nah, yang namanya dai ya butuh adanya ilmu. Nah, tentu salah satu sumber dari pengetahuan itu adalah dengan murajaah. Kemudian juga membaca begitu ya. Dari situlah kemudian itu yang menjadi memotivasi kita bahwa diri kita sebagai seorang muslim itu adalah para penyeru, dan penyeru itu butuh ilmu, dan salah satu bagian dari aktivitas untuk ya thalabul ilmi itu adalah dengan aktivitas membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkenaan dengan ya kita ini ingin dikenal sebagai apa. Jadi kalau Kang Supri ingin dikenal sebagai sosok pengusaha yang sukses, Salman Iskandar ingin dikenal sebagai predator buku ya, atau misalkan ketika kita mendengar nama ya Baharudin Yusuf Habibie, begitu kita mendengar nama itu, atau siapapun di antara kita mendengar nama itu, kita langsung terkoneksi. Beliau adalah sosok ilmuwan, cendekiawan, sosok profesor, sosok engineer yang luar biasa. Bahkan kemudian beliau itulah penemu dari ya berkenaan dengan keseimbangan ya, konsepsi aeronautika dinamisasi dalam konteks ini bagaimana pesawat itu melaju tanpa ada ya kekhawatiran retakan di udara. Kenapa? Ketika pergeseran ataupun persentuhan antara tekanan udara di atas dengan sayap ya, sayap kapal terbang tadi, pesawat tadi, sangat memungkinkan adanya keretakan di antara badan pesawat tadi. Ya, makanya kemudian dalam hitung-hitungan teorinya Pak Habibie itu yang kemudian beliau ya menemukan teori yang dikenal sebagai teori crackers tadi. Itu makanya kemudian dikenal sebagai Mr. Crack. Dari situ kemudian jadi luar biasa itu sosok Habibie. Jadi ketika mendengar nama Habibie, orang akan mengerti dia Mr. Crack gitu. Atau orang-orang mengenal dia itu adalah RI 1 yang ketiga, atau beliau itu sebagai seorang ilmuwan dan macam-macam itu dengan kepakaran beliau. Sama juga ketika kita mendengar Chris John, wah dia petinju. Chris John dia adalah pemenang juara Super WBA. 19 kali dia mempertahankan gelarnya. Kayak gitulah. Jadi ketika mendengar nama Kang Supriyadi, siapa beliau? Pengusaha. Salman Iskandar, predator buku. Nah, jadi kita ingin dikenal sebagai siapa? Ya, jadi apalagi kalau kita berbicara berkenaan dengan kedirian kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang mukmin, bahwa ketika kemudian ada ayat Allah yang menyatakan ya intan suruha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya di atas permukaan bumi. Nah, dalam rangka ketika kita menjadi penyeru, dalam rangka ketika kita untuk menolong agama Allah, kita ingin dikenal sebagai apa? Allah akan meneguhkan kedudukannya di atas permukaan bumi.
bumi. Dengan perjuangannya, nah kalau saya pribadi misalkan berjuang di dunia literasi, di dunia berkenaan dengan hobi baca, di dunia berkenaan dengan kajian-kajian kesejarahan yang diambil dari manuskrip-manuskrip lama, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian memotivasi kita, salah satu diantaranya adalah ketika kita ingin meneliti, mengkaji, memahami, salah satunya dengan aktivitas membaca. Kita ingin dikenal sebagai apa? Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan ini, setiap amaliyah seorang manusia itu ya tentu memiliki motif. Ya, jadi kan seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, pasti ada motif. Motifnya apa? Nah, diperjelas di situ. Jadi tujuan hidup dia di dunia itu untuk apa? Ya, untuk siapa? Ya, untuk bagaimana dan lain sebagainya. Maka dari situ ya orang termotivasi untuk membaca. Tentu ada motif di dalamnya. Kenapa dia termotivasi untuk membaca? Karena apa? Ada motif di balik dia senang dengan aktivitas membaca. Makanya di sini butuh adanya ketertarikan, adanya butuh terkait dengan interesting. Makanya kemudian orang seperti saya senang dengan semua sumber-sumber literasi, buku. Tapi tidak semua di antara buku-buku yang saya baca, saya fokus di dalamnya. Contoh misalkan, saya senang baca, semua buku saya baca, semua sumber literasi saya baca, tapi kan tidak ada yang secara secara keseluruhan saya paham begitu. Contoh misalkan buku tentang peternakan belut misalkan begitu, atau misalkan bagaimana kemudian untuk akses ya penetrasi pasar agar lebih kuat misalkan. Itu teknik para pengusaha gitu. Saya senang nggak baca itu, senang, tapi saya tidak memahami detailnya seperti apa. Makanya kemudian di sini dibutuhkan adanya fokus, dibutuhkan adanya interesting, ketertarikan tadi. Ya, makanya kemudian ketika orang tertarik dengan tema-tema tertentu, bidang-bidang tertentu atau studi tertentu, maka dia akan punya motif di situ, termotivasi untuk belajar lagi, termotivasi untuk mengkaji lagi, termotivasi untuk dipaksa untuk bisa membaca. Nah, itu yang berapa itu? Keempat. Terus berikutnya, kita juga dalam hidup ini kan yang namanya manusia itu kalau ingin maju butuh adanya tantangan. Butuh adanya sesuatu yang kemudian membuat dia untuk tampil ke muka, untuk tampil menunjukkan aktualisasi diri. Dan saya ingat apa yang kemudian dinyatakan oleh Dr. Syed Qutb di dalam tafsir Quran beliau yang kemudian berjudul Fi Zilalil Quran, atau yang kemudian kalau diterjemahkan secara bebas itu adalah di bawah naungan Al-Quran. Beliau nyatakan bahwa satu di antara kelemahan kaum muslim, ya, di antara kelemahan kaum muslim itu selain pemahaman terhadap Islam yang minim adalah mereka tidak suka membaca dan terutama membaca sejarahnya. Maka inilah yang kemudian menjadi sasaran tembak dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, untuk menghajar umat Islam yang sudah pemahamannya lemah, kemudian juga hobi membacanya juga sangat minim, dan pemahaman sejarahnya acak-acak gitu. Hanya kemudian dihajar di situ dengan upaya untuk memalingkan umat dari sejarah Islam yang benar. Itu yang kemudian memotivasi saya. Kenapa ini bagian tantangan? Ya, tantangannya harus kemudian coba untuk kita ikut berkontribusi menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah umat. Ini tantangan. Artinya apa? Ada kritik konstruktif untuk kita untuk tampil ke muka. Nah, itu yang kemudian perlu untuk adanya suatu tantangan agar kemudian kita tertarik untuk mendalami sesuatu. Dan itu diantaranya adalah dengan aktivitas membaca. Selain itu juga berikutnya ya, poin berikutnya itu berupa bukan berupa tantangan lagi, tapi ini adalah berupa hinaan, ledekan yang kemudian dinyatakan oleh orang kafir. Yaitu kita tahu ada sosok yang kemudian disebut sebagai Dajjal di era di abad ke-20, yaitu sosok yang dikenal sebagai Mosud Dayan. Mosud Dayan itulah perwira intelijen dan perwira tempur dari Zionis Yahudi Israel. Perhatikan aja browsing di internet, yang namanya Mosud Dayan pasti kemudian ditutup matanya satu. Karena apa? Karena tertembak ketika revolusi antara Israel melawan Arab dalam perang begitu ya. Mosud Dayan itu pernah menyatakan, ya, kenapa orang-orang Zionis Yahudi Israel bisa mengalahkan orang Arab? Kenapa Zionis Yahudi Israel bisa mengalahkan kaum muslim? Karena umat muslim itu didera 3 kelemahan. Kelemahan yang pertama, mereka malas membaca. Bahkan untuk membaca kitab sucinya sendiri.
yaitu membaca Al-Quran. Mosudayan seorang perwira intelijen Israel, dia ngerti terkait dengan kelemahan umat Islam, kelemahan orang-orang Arab. Kenapa Yahudi Israel bisa mengalahkan mereka? Kenapa? Pertama, malas membaca, bahkan untuk membaca kitab sucinya sendiri, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Mosudayan itu menyatakan bahwa umat Muslim, baik itu Arab ataupun non-Arab, mereka itu malas juga untuk mempelajari sejarah. Jangankan sejarah peradaban manusia, sejarah peradaban dunia, bahkan sejarah peradaban Islamnya sendiri mereka malas untuk mempelajari dan membacanya. Bahkan juga untuk mempelajari, membaca peri kehidupan Nabi mereka sendiri, yaitu Muhammad. Jadi mereka malas untuk membaca sejarah Rasulullah SAW dalam sirah Nabawiyah. Nah, yang ketiga, Mosudayan menyatakan bahwa orang Arab, orang-orang Muslim dunia bisa dikalahkan oleh Yahudi Zionis Israel karena mereka adalah orang-orang yang reaksioner, reaktif, emosional, dan sentimental. Mereka tidak suka untuk merencanakan sesuatu dengan detail dan fokus. Makanya kemudian mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang Yahudi Zionis Israel seperti kita. Jadi malas merencanakan sesuatu dengan detail, tidak fokus, reaksioner, dan reaktif emosional. Ketika ada masalah, wah ribut. Ketika masalah ribut. Mereka kemudian tidak memikirkan kenapa masalah itu bisa muncul. Maka kemudian Mosudayan mengatakan tadi bahwa ini adalah bentuk kelemahan umat, dan bagi saya itu adalah penghinaan dari sosok musuh Allah dan Rasulnya tadi, orang Yahudi Zionis tadi. Dan dia menyatakan dua hal tadi, yaitu apa? Muslim saat ini malas membaca, bahkan membaca Quran sendiri. Kemudian juga Muslim malas mempelajari sejarah, bahkan sejarah Islam dan sejarah Rasulnya sendiri. Dan itu fakta. Tapi bisa jadi sekarang kayak kajian sejarah tuh berusaha kajian sejarah Islam ditutupi mungkin bisa jadi gitu. Ya, karena apa? Bagian dari strategi. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara secara global begitu ya, semenjak tahun 1717 ketika orang-orang Knight Templar ya, orang-orang pasukan salibis yang berupaya untuk menguasai Yerusalem itu dikalahkan, kemudian juga orang-orang Eropa pada umumnya ya, ketika untuk mengalahkan kehalifan Islam itu dikalahkan pula. Jadi mereka kemudian berpikir kalau menyerang dan memerangi umat Muslim dengan kekuatan senjata, yaitu sangat sulit mengalahkan mereka. Tapi upayakanlah mengalahkan Muslim itu dengan pemikiran, dengan pemahaman. Maka semenjak tahun 1717 itu di wilayah Eropa, khususnya yang ada Skotlandia dan Britania Raya itu, mereka menyusun bagaimana The New World Order itu kemudian terbentuk. Makanya kemudian dari situ diupayakan upaya untuk mengalahkan Muslim itu melalui jalur pemikiran. Maka Ghazul Fikr wa Ghazul Saqafi itu dimulai. Makanya berikutnya kan akhirnya umat Muslim terlenakan. Ketika di salah satu di antaranya dengan memalingkan pemahaman kaum Muslim, sekaligus juga di antaranya adalah mengaburkan ya berkenaan dengan perjalanan sejarah umat Muslim. Makanya juga di situ kalau nggak salah ada tuh buku yang menjelaskan bagaimana upaya dan tipu daya orang-orang Zionis Yahudi itu untuk mengaburkan dan menggugurkan ya sejarah peradaban Islam. Nah, itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Karena mereka berupaya untuk memalingkan ya berkenaan dengan pemahaman umat terkait dengan sejarahnya. Karena apa? Sejarah itu kan kalau dalam bahasa Arab itu syajaro, yang mananya pohon. Jadi pohon itu akan berbuah lebat dan bisa dipetik, dinikmati kalau apa? Akarnya menghujam jauh ke kedalaman tanah, dan akar itu yang kemudian bagian dari peradaban Islam di masa lalu. Ketika umat Islam ditebang, kalau akarnya masih ada, masih memungkinkan akan tumbuh pohon lagi, mumpun lagi tumbuh gitu. Karena apa? Karena akarnya sudah menghujam Tapi kalau akarnya direbut paksa, sejarah masa lalunya itu kemudian ditiadakan, dikaburkan, dikuburkan, ataupun kemudian dibuang sedemikian rupa oleh peradaban asing tadi, ya maka umat Islam tidak lagi punya teladan, tidak punya lagi inspirasi untuk mereka kemudian berbuat baik. Makanya pentingnya belajar sejarah. Sampai di dalam Quran surat Al-Hasyr kan jelas ya. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Jadi itu pentingnya kita membaca sejarah. Jadi itu banyak hal yang kemudian bisa memotivasi kita. Kalau kamu dirinci lebih lagi bisa luar biasa. Luar biasa nih, Masya Allah. Bahkan lebih kepada tadi yang disampaikan, resep-resepnya lebih kepada strong why mungkin ya. Mengapa harus baca? Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh ya artinya apa? Kita kan dalam konteks ini bahwa
ketika kita beramal soleh begitu ya, beramal soleh itu kan butuh yang namanya panduan, butuh yang namanya teladan, butuh yang namanya contoh ya, butuh yang namanya inspirator yang kemudian menginspirasi kita untuk berbuat baik. Jadi di situ adalah kita butuh adanya uswah, butuh adanya contoh terbaik untuk kita ikuti. Makanya kemudian seperti yang tadi saya di awal katakan bahwa buku apa yang mempengaruhi saya, ya, itulah Sirah Nabawiyah. Jadi dari situ kemudian ketika kita membaca ya ataupun mendalami berkenaan dengan kehidupan Muhammad SAW itu, apapun yang kita butuhkan ada. Jadi makanya kemudian seperti Dr. Syafi'i Antonio itu kan sampai menyusun buku ya, Muhammad SAW itu sebagai sosok ayah, pemimpin keluarga. Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai ya pemimpin ya negara, pemimpin daulah gitu. Muhammad SAW itu seorang leader and juga manajer dalam bidang perekonomian yang sifatnya global. Muhammad SAW itu sebagai rinciannya sampai ada 12 kitab ya yang disusun oleh Dr. Syafi'i Antonio itu. Dan beliau bukan hanya sendirian ya dalam konteks ketika menyusun kitab yang dimaksud begitu, tapi juga di antara para alim ulama di generasi terdahulu juga ketika menggali ya kehidupan Muhammad SAW itu luar biasa, multidisiplin ya, berbagai disiplin ilmu itu ada pada diri Muhammad SAW. Jadi bahkan kemudian salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa kitab Sirah Nabawiyah itu yang menginspirasi ya saya dan harusnya kaum muslim yang lain gitu ya untuk bagaimana meneladani kehidupan Muhammad SAW itu, begitu kita membaca bukunya itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, rasa kerinduan kita terhadap baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu menjanjikan siapapun yang kemudian mengisahkan tentang diri beliau ya, jika sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, jika sesuai dengan apa yang beliau kerjakan, jika sesuai dengan apa yang memang benar adanya, maka balasannya apa? Jannah. Karena ayat ini merupakan mafhum mukhalafah ya, atau pemahaman kebalikan dari kaulnya Rasulullah, dari sabdanya Rasulullah SAW. Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka sesungguhnya mereka telah mengambil tempatnya, atau telah mempersiapkan, atau telah meminta kaplingnya di nerakanya Allah. Jadi ketika dia berdusta atas nama baginda Nabi, maka kaplingnya di neraka. Kalau dia berkata benar tentang baginda Nabi, dikisahkan dengan sebenar-benarnya, maka sesungguhnya dia sudah mesan kapling di surganya Allah. Nah itu luar biasa. Jadi bagaimana kemudian kita termotivasi untuk beramal soleh, bagaimana kemudian kita termotivasi untuk berdakwah, bagaimana kemudian kita termotivasi untuk mengajak orang lain berbuat baik ya. Tentu kan kita punya panduan, kita punya tuntutan, dialah Muhammad SAW. Dan ketika kita membaca kitabnya luar biasa. Sampai kalau kita meresapi gitu ya, meresapi bagaimana kemudian kehidupan baginda Nabi dan para sahabat, itu kerinduan kita ya hidup di masa itu, kerinduan untuk bertemu dengan baginda Nabi, kerinduan untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu semakin membuncah. Kenapa? Itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita terhadap syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dari apa? Dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan itu bisa diketahui dengan jalan membaca. Iya, dengan membaca. Dan ketika membaca, satu hal juga ya, Kang Supri ya, ini berkenaan dengan ketika kita belajar ilmu, kita juga butuh guru. Betul. Jangan sembarangan belajar ya, membaca buku atau otodidak tanpa guru ya. Tanpa guru. Butuh adanya guru, butuh adanya bimbingan. Jadi artinya apa? Jangan, kalau membaca itulah untuk lebih memperkaya diri ya, atau bentuk pengayaan referensi. Nah, kalau kemudian kita tidak mafhum, jangan ujug-ujug dijadikan sebagai pemahaman. Kalau kemudian kita belum ngerti sama sekali, maka dibutuhkan adanya yaitu tadi ngaji, dibutuhkan adanya guru untuk membimbing dan mengarahkan kita. Perlu musyrif, perlu guru gitu. Yeah. Baik. Terakhir Ustadz, ya karena ini udah malam saya mau baca dulu. Nah ini terakhir Ustadz, Ustadz kan kalau menyampaikan sejarah itu sampai namanya hafal gitu ya. Kemudian saya sendiri nggak tahu ini nama siapa gitu ya, tempatnya tempat mana saya nggak tahu, ini sampai tempat yang aneh-aneh gitu ya, termasuk tanggal dan tahun itu sampai detail nih. Ini
bagaimana Ustaz sampai bisa hafal? Seperti apakah diulang-ulang atau bagaimana Ustaz? Sebetulnya mudah sih cara kita untuk menghafal nama, tempat, tanggal kejadian, bahkan lokasi ya. Atau bahkan termasuk juga analisa dari para sejarawan. Yang pertama itu adalah kita termotivasi itu untuk apa? Ya, jadi ketika saya mengambil kesempatannya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami, karena apa? Karena disitulah saya mengambil peran untuk apa? Untuk ya menyampaikan kembali. Karena apa? Karena setiap ilmu yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul. Jadi misalkan apa namanya itu, kalau kita mencontoh apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu ya, di masa salafus saleh itu. Jadi setiap orang itu ketika belajar itu kan ada tahapan-tahapannya. Ketika seseorang itu belajar ilmu ya, maka dia akan merasa bangga dengan ilmu yang dia kuasai. Sama seperti kita lah ketika masuk SD, SMP, SMA, Kang Supri ketika ujian matematika dapat nilai sempurna, dapat nilai 10 atau 100 atau dapat nilai A. Kita senang kan? Karena apa? Kang Supri lulus. Kang Supri itu menguasai ilmu yang dimaksud. Senang. Dan itu adalah level paling rendah bagi para penuntut ilmu. Jadi bangga dengan apa yang didapatkan. Nah, menurut Imam Syafi'i itu bahwa orang yang mendapatkan ilmu itu ketika dia menguasainya, maka dia akan merasa bangga. Dan bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ketika sampai ada kebanggaan yang mengarah kepada ujub ya, kebanggaan yang berlebih-lebihan. Jadi menganggap orang lain yang nilainya 5, nilai 4, cemen gitu kan. Wajar nggak? Manusiawi sekali kata Imam Syafi'i itu, bahwa kebanggaan itu ya sangat mungkin membuat orang itu menjadi ujub, bahkan kemudian sombong, menganggap orang lain itu enteng. Nah, itulah tipe pembelajaran atau orang yang berilmu dalam taraf yang paling rendah. Dia bangga dengan dirinya bahwa dia telah berkuasa, dia sudah menguasai ilmu yang dia dapat. Nah, kalau ingin dapat lagi, maka kemudian levelnya berikutnya harus lebih. Jadi ketika dia belajar ilmu itu, maka seperti filosofi padi kan, semakin berisi maka nanti semakin meruntuh. Bahwa apa? Yang dia dapat itu tidak seberapa. Ternyata ilmu Allah itu luas. Ternyata ilmu yang aku dapat hanya segitu-gitunya, masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Maka apa? Kemudian dia akan kemudian menentukan diri. Jadi orangnya menjadi tawadhu. Ya, berikutnya kalau kemudian sudah naik lagi derajatnya, maka dia akan menjadi sosok yang berbudi pekerti, orang-orang yang benar ikhlas lillahi ta'ala. Dia nggak mencari pamrih dunia apapun selain berbakti ya, atau taklis kepada Robnya. Jadi dia akan kemudian semakin mawas diri. Bahkan sosok Imam Syafi'i itu kalau mendapatkan hadis baru, hadis yang sahih, kemudian dikodifikasi dalam sahihainnya begitu, atau dalam kitab-kitabnya, kemudian ketika dia menguasai ilmu terbaru, bukannya bangga, beliau sedih luar biasa, menangis, ya Allah ternyata aku ini bodoh luar biasa, aku ini jahil. Karena apa? Ternyata luas sekali ilmu Allah itu, sedangkan aku sejahil ini baru dapat ilmu yang dimaksud. Nah, saking waroknya berhati-hati ketika mendapatkan ilmu. Dan mereka orang-orang yang soleh itu tahu betul bahwa ilmu yang didapat itu harus dijariahkan ya, untuk disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, artinya itu yang kemudian memotivasi saya pribadi ketika para ulama terdahulu seperti itu. Nah, di situ adanya fokus. Jadi untuk apa ilmu yang kita dapat tadi? Yaitu untuk dibagikan kembali. Karena apa? Ilmu dipertanggungjawabkan di yaumil hisab, di hadapan Allah. Ilmu yang kamu dapat disampaikan lagi ataukah tidak? Ataukah hanya untuk kepuasan sendiri? Makanya kan orang-orang liberal sampai menyatakan, wah, orang-orang yang memperjuangkan khilafah itulah kalau mereka bukan ya istilahnya romantisme historis, ya mereka pasti mabuk sejarah, kagegeloan taku masa lalu gitu. Atau bahkan mereka itu masturbasi intelektual demi kenyamanan sendiri, bahkan idenya nggak laku gitu, kan dianggap seperti itu. Orang-orang yang ngenyek kan begitu. Padahal kan kita ketika memperjuangkan Islam itu kan ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pamrih dunia dan segala macamnya. Ini ada perintah Allah dan itu harus disampaikan. Inilah ilmunya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya, kok bisa sampai begitu? Ya intinya Allah mudahkan. Karena apa? Karena memang sedari awal ketika saya membaca, mengkaji, menelusuri, dan menghimpun banyak data, berita, informasi, data-data kesejarahan yang lain, bukan untuk saya pribadi, tapi apa? Untuk disampaikan lagi kepada yang lain. Makanya pilihan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan, nahnu du'at qabla kulli syai', kalian itulah para penyeru, kita semua adalah para dai, ya. Qabla kulli syai'in, untuk sebelum menjadi apapun, karena kewajiban kita untuk menyampaikan kembali.
Apa sekali baca langsung hafal? Ya sebetulnya kalau dari apa namanya tuh dari pengalaman saya ini ya sedari pas awal-awal sih mungkin tidak langsung hafal, tapi dengan adanya repetisi, dengan membaca kembali dan menyampaikan lagi, mengamalkan lagi itu, maka akhirnya melekat gitu. Dan itu Allah mudahkan tuh di situ. Jadi sama ini aja kayak apa namanya tuh kayak para hufaz, orang-orang yang hafiz Quran kan, dibutuhkan adanya bukan hanya sekadar membaca kan. Ada pengulangan repetisi dan ada pengamalan. Kalau tidak diamalkan, lupa. Sama juga menghafal nama-nama tempat tanggal lahir segala macam juga. Begitu kan. Dan terutama tadi yang disampaikan tuh bagaimana pentingnya akurasi ya ketika kita menyampaikan, ketika kita sebagai dai betul-betul harus akurat apa yang disampaikan karena ini akan dipertanggungjawabkan. Mungkin begitu ya Ustaz. Oleh karena itu ya bagi yang akan menyampaikan perlu repetisi supaya betul-betul kuat gitu apa yang kita sampaikan betul-betul akurat gitu ya. Bahkan gini Kang, berdasarkan pengalaman juga ketika ada ketertarikan atau interest terhadap ya apa namanya tuh pembacaan ya narasi-narasi sejarah ya, atau bahkan juga termasuk juga analisa dari berbagai pakar sejarah ataupun para sejarawan. Jadi ketika apa namanya tuh menghafal nama, tempat, tanggal kejadian, termasuk juga lokasi peristiwa begitu ya. Jadi seolah-olah di memori apa namanya itu otak saya itu sudah tersimpan skema ya atau modul ya. Ini tanggal sekian namanya ini tanggal sekian namanya ini, ada peristiwa ini. Jadi tinggal ketika ada yang kosong-kosong masih bisa diisi tek nama-nama orang itu. Jadi akhirnya nyambung tek gitu. Jadi bahkan ketika ini siapa lagi nih, kok ada lagi, oh berarti ini jadi gitu. Jadi memudahkannya itu begitu ya, intinya Allah mudahkan, bukan karena kehebatan kita tapi memang Allah mudahkan untuk kita memahami sesuatu tadi. Baik, terima kasih Ustadz Salman, luar biasa perbincangan yang singkat ini. Sebetulnya banyak pelajaran bagi kita semua, terutama dalam hal motivasi bagi kita semua untuk semakin termotivasi untuk membaca ya. Membaca tadi sudah disampaikan bagaimana tips-tipsnya atau resepnya, strong why-nya gitu. Mengapa kita harus membaca? Nah tadi tinggal direview lagi, lalu tuliskan di kolom komentar poin-poinnya. Silakan di kolom komentar tuliskan poin-poinnya. Nah ini Ustadz ada hadiah dari teman-teman dari tim ngaji subuh, dari jemaah ngaji subuh. Ini saya coba ambilkan dulu sebentar kitab buku ya. Nah, ini. Baik, ini dia titipan dari jamaah ngaji subuh, hibah dalam program hibah kitab untuk Ustadz ya. Nah, ini ada hadiah kitab. Apa kitab ini? Buku ini Serial Bangkit dan Runtuhnya Daulah Islamiyah. Alhamdulillah. Kita coba buka dulu ya. Kita coba perlihatkan dulu ke jamaah. Nah, ini ada 10 jilid mungkin ya, ada 10 jilid. 10 ya betul. Ya 10 ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada jamaah ngaji subuh yang ikut berkontribusi di program hibah kitab ini, dan mudah-mudahan ini menjadi jariah pahala juga untuk teman-teman semua. Kami serahkan kepada Ustaz. Iya. Ustaz, ada yang ingin disampaikan buat teman-teman ngaji subuh, jamaah ngaji subuh, silakan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsiran atas semua kontribusinya, sekaligus juga hibah ya kitab yang diberikan oleh jamaah ngaji subuh teristimewa untuk saya pribadi, dan insya Allah ini menjadi bekal amaliyah saya untuk menyampaikannya lagi kembali kepada umat. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas hibah kitabnya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala ganti ya rezeki dari jamaah ngaji subuh ya dengan lebih baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ini ada dari titipan juga dari jamaah untuk Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ini herbal untuk kesehatan, kesehatan Ustadz. Alhamdulillah. Supaya Ustadz tetap sehat terus. Amin. Syariatnya Ya, insyaallah. syukran kasiran. Jazakallahu khairan kasiran. Amin, amin ya Allah. Baik, demikian teman-teman semua jamaah ngaji subuh, pemirsa ngaji subuh, channel ngaji subuh di program Sapa Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perbincangan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.